Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel Sally Nur Hanifah. Oke, di video kali ini aku akan membahas 3 hal yang menjadi suatu topik, yaitu antara kejujuran, nilai, dan ranking. Wah, apa sih ketersangkut pautannya antara 3 hal ini? Oke, langsung aja bagi kalian yang penasaran, langsung aja cek videonya. Jangan lupa untuk nonton sampai akhir ya. Dan untuk hari ini kebetulan aku nggak sendirian nih, karena aku bakalan ditemani oleh salah satu mahasiswa lulusan UPI. Wah, keren banget nih pastinya nih. Oke, langsung aja sebelum ke next videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Halo Kak Audi, Halo Shelly, apa kabar Kak? alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Shelly? Alhamdulillah sehat. Oke, bisa kita mulai ya Kak? Iya, bisa. Tapi sebelum ke inti, Kakak boleh nih perkenalan dulu. Oke, kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak adalah Kamutia Audi Sudiana. Kalau nama panggilan sih bisa dipanggil Kamutia, bisa juga dipanggil Kak Audi gitu ya. Nah, kebetulan Kak Audi ini adalah tutor biologi, lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusannya Pendidikan Biologi, angkatannya 2014, tapi lulusnya 2018. Kayak gitu, Shelly. Oke, itu tadi ya, itu Kak Audi. Jadi Kak Audi ini lulusan UPI, Ya. dan dia itu kebetulan tutor biologi. Hari ini kita akan bahas satu topik ya Kak, satu topik yang ada kaitannya dengan ranking, nilai, sama kejujuran. Tapi sebelum kita bahas, ada nih satu pertanyaan dari Sally. Apa sih sangkut pautnya antara ranking, nilai, sama kejujuran? Bisa Kak Audi jelasin? Oke, keterkaitan ya antara nilai, terus tadi ranking sama kejujuran. Nah, jadi sebenarnya mulai dari nilai dulu sih, Shell, gitu ya. Kan belajar itu sebenarnya adalah proses ya, dari yang tidak tahu jadi tahu gitu. Nah, nanti itu akan ada sebuah nilai nih. Nilai ini bisa dibilang sebagai ukuran kuantitatif sebenarnya untuk apa ya, melihat apakah siswa ini tuh sudah memahami dan mengerti mata pelajaran tertentu kah gitu. Jadi ukuran tapi dia bisa dihitung atau kuantitatif gitu ya. Terus gimana Kak kalau bukan angka, misalnya huruf gitu, nilainya A, B, C gitu ya, kan ada tuh yang penilaiannya pakai huruf. Nah itu juga sama, sebenarnya dia melalui serangkaian proses dulu, dari kuantitatif diubah menjadi huruf. Jadi itu nilai ya, nilai itu lebih ke ukuran kuantitatif dari ketercapaian proses pembelajaran. Itu nilai. Nah, biasanya nilai ini kan misalnya ada nilai mata pelajaran biologi, matematika, fisika, dan seterusnya. Nah, nanti itu bakal diurutkan. Ada urutannya, siapa yang punya nilai kumulatif besar sampai ke kecil. Nah, itulah yang kita kenal dengan ranking. Jadi, ranking itu bisa dibilang sebagai sistem pengurutan ya, pengurutan keberhasilan siswa. Tapi dilihatnya dari akumulasi nilainya, dari semua mata pelajaran yang ada gitu. Jadi itu adalah nilai kaitannya sama ranking. Nah, sekarang kaitannya sama kejujuran. Nah, iya kan, kejujuran ya yang biasanya jadi dilematis lah buat Silakan. siswa-siswa gitu kan. Jadi untuk mencapai nilai atau ranking yang tinggi itu ada yang menghalalkan segala cara, ada juga yang menjaga caranya tetap halal. Beda dong ya, Iya, gitu. iya beda. Jadi di sini kejujuran ini yang akan mempengaruhi bagaimana nih nilai tersebut atau ranking tersebut didapatkan oleh siswa. Kayak gitu. Itu kaitan antara nilai, ranking, dan kejujuran menurut Kak Audi. Oke. Tapi ada nggak sih Kak pengaruhnya antara nilai sama kejujuran itu sama rankingnya? Maksudnya berpengaruh atau enggak gitu? Oh, sangat Dengan berpengaruh, nilai jelas. kejujurannya. Jadi biasanya kayak gini, Shell. Kalau misalkan ada yang punya nilai tinggi gitu ya, dia akan punya self reward. Jadi seolah-olah dia ngerasa, wah, aku nih lebih ya dari orang lain gitu kan. Nah, Ya. dengan self reward itu,
nanti dia akan terus mempertahankan gimana nih caranya supaya posisinya bisa lebih dari yang lain gitu dong. Pasti seperti itu. Dan itu juga bisa munculin motivasi sebenarnya buat teman-teman lainnya. Kayak motivasi buat bisa ngalahin atau bersaing secara entahlah ya secara sehat kah atau tidak. Intinya akan muncul persaingan dengan tujuan untuk mengamankan posisi ranking yang pertama, kedua, ketiga misalnya gitu. Nah, Nah, ini dia cara yang dipilihnya apa nih untuk mempertahankan atau menggapai si ranking tersebut ya kan? Apakah secara Iya, jujur iya. atau secara Oh, tidak jujur enggak, gitu. enggak. Jadi itu tinggal gimana pilihan siswanya, apakah dia mau menggunakan cara yang jujur kah atau cara yang tidak jujur untuk mendapatkan nilai yang tinggi atau ranking yang tinggi. Kayak gitu. Oke, itu tadi ya Kak, kaitannya antara ranking, nilai, sama kejujuran. Ya, Sekarang berarti kita lanjut aja yang kedua. oke. Yang kedua itu kan katanya ini ya, Mm-mm. ranking lebih diprioritaskan di sekolah. Apakah benar karena nilai lebih dihargai daripada kejujuran? Oke, benar nggak ya kalau nilai lebih dihargai dari kejujuran? Ini Kak Iya, Audi ceritain pengalaman aja ya. Kalau sepengalaman iya. Kak Audi sih iya, betul, jelas gitu ya. Soalnya kenapa? Pertama, nilai yang tinggi, ranking yang tinggi, apalagi kita sebutlah ujian yang paling terkenal ya, ujian nasional. Jangankan UTBK, ujian nasional dulu nih. Itu akan mempengaruhi citra sekolah, ya kan? Jadi gimana pun caranya, sekolah akan apa ya, mendorong siswanya untuk mendapatkan nilai yang bagus, ya kan? Baik cara yang baik atau cara yang tidak baik gitu kan. Nah, terus kalau dari pengalamannya Kak Audi itu, seperti yang tadi Kak Audi di poin pertama udah jelasin, karena persaingan tadi dan adanya self reward gitu ya, kayak ngerasa, "Wah, aku ini, udah dapat posisi yang tinggi nih, harus ngejaga posisinya supaya tetap tinggi." Nah, atau dengan munculnya motivasi tadi, dengan ada orang yang udah tinggi, aku pengen ngalahin dia nih, nggak mau tahu caranya gimana, pengen ngalahin gitu kan. Dan ujungnya atau hasilnya itu, nilainya, rankingnya itu yang biasanya dilihat sama orang, tanpa memperhatikan bagaimana proses pencapaian nilai tersebut atau ranking tersebut. Jadi kalau simpelnya, bener nggak sih ranking itu biasanya lebih dihargai dibandingkan proses gitu ya? Nah iya jelas, kebanyakan seperti itu. Kenapa? Karena biasanya mereka hanya menghargai hasil, tidak mempertimbangkan proses. Kayak gitu. Jadi Mm-mm. itu ya Kak. Tapi Mm-mm. gimana nih Kak, kalau orang yang nggak jujur? Misalnya kan ada nih, orang yang pinter, ya Mm. enggak sih, misalnya dia tuh selalu mendapatkan nilai tinggi-tinggi terus Kak. Tapi mereka tuh nggak tahu bahwa ternyata tuh hasilnya bukan dari kejujurannya sendiri. Misalnya dia itu sering nyontek atau mungkin lihat hasil teman. Itu gimana Kak kalau menurut pendapat Kakak? Kalau orang yang kayak Oke. gitu. Nah, kalau pendapat Kak Audi ya, jadi sebenarnya gini, nggak semua itu anak atau siswa itu dia paham bahwa sebenarnya belajar itu bukan nilainya yang penting, tapi prosesnya, ya kan? Kebanyakan kan ujungnya yang dinilai, yang dilihat itu adalah nilai atau ranking kan. Hmm. Dan itu udah seperti budaya loh, Shell, ya kan? Yang ditanya bukan Iya, gimana kamu belajarnya, iya. ya kan? Tapi Mm-mm. berapa Iya, nilainya, ya kan? Jadi lebih lihat ke hasilnya. Nah, sebenarnya setelah Kak Audi ngalamin nih ya, dari SMA sampai ke kuliah, apalagi di kuliah itu kerasa banget, bahwa ternyata prosesnya ini yang sebenarnya paling utama gitu. Kenapa? Karena proses itu nggak akan membohongi gitu. Jadi kalau kita belajar benar-benar dari waktu SMA-nya sampai ke kuliah, meskipun nilainya nggak langsung kayak 90, 90, 100 gitu ya, nggak tinggi, tapi itu akan membekas di kita gitu. iya. Dibandingkan Mm. dengan kayak yang ngejar nilai, sistem kabut semalam ya kan, apalagi nyontek lihat dari mana, itu sama aja kayak membohongi diri sendiri sebenarnya. Wah, berarti Gitu. ujung-ujungnya kita kejebak juga gitu ya, Kak? Iya, kejebak sama jebakan yang kita buat sendiri sebenarnya kalau nyontek itu. Oke. Gitu sih kalau menurut Kak Mm. Audi. Mm. Iya, terus deh. Mm. Kalau waktu itu juga aku pengalaman juga nih, Kak. Jadi waktu semenjak SD, SMP itu emang kayak ribet banget tuh sama ranking. Padahal kan itu cuma apa ya, hasil dari kerjanya. Jadi kan nggak tahu nih prosesnya gimana. Tapi emang yang di apa ya, seperti yang diprioritaskan itu gitu.
semenjak SMK aja baru sadar, oh ternyata prosesnya harus kayak gini. Ternyata mereka itu ya hanya menilai hanya tahu nilainya aja kan, nggak tahu prosesnya. Padahal ada banyak loh di luar sana yang hanya cuma diem gitu, cuma lihat hasil teman gitu. Jadi baru sadar, apalagi biasanya tuh udah jadi tradisi mungkin ya Kak, kalau Betul setiap sekali. habis ujian sampai rumah itu yang ditanya bukan bisa atau enggaknya, tapi Nilainya berapa berapa? rankingnya, Iya, atau berapa rankingnya, berapa bener. rankingnya, terus berapa nilainya gitu kan. Itu Iya, bener banget. udah kayak tradisi banget. Iya. Tapi padahal kejujuran juga perlu ya Kak. Wah, perlu banget. Justru itu yang jadi modal sebenarnya, Shell. Jadi kalau Kak Audi bisa simpulin ya dari perjalanan Kak Audi SMA sampai ke kuliah, ini berkesan bangetnya kenapa? Karena eh karena Kak Audi itu belajar untuk mencoba menahan diri untuk tidak terbawa oleh arus gitu kan. Ya bayangin lah, kalau misalkan dulu itu kebetulan Kak Audi sambil cerita pengalaman juga ya, SMA-nya Kak Audi itu ketika UN, ya ujian nasional loh, ya kan. Dari satu kelas yang mungkin isinya 40 orang, 38 sampai 40, yang jujur mungkin hanya belasan. Sedangkan yang lainnya itu mereka punya kunci jawaban, ya kan? Dan ketika guru pun tahu bahwa ada kunci jawaban yang beredar, mereka biarkan saja, ya kan? Kenapa dibiarkan saja? Karena balik lagi ke citra dari sekolahnya, ya kan? Pasti mau 100% lulus dong. Nah, di situ Kak Audi ngerasa gini, Kak Audi ini rugi nggak ya gitu, jujur. Karena pada saat itu Kak Audi ngerasa Kak Audi rugi dong, ya kan? Karena orang lain dia punya nilai yang bagus. Dari yang asalnya Kak Audi rankingnya lumayan di atas nih ya, tiba-tiba tanpa Kak Audi sadar gitu ya, Kak Audi jadi turun ke bawah, yang biasanya di bawah, tiba-tiba loncat dia ke atas gitu Loncat ke kan. atas. Iya, di situ Kak Audi ngerasa, aduh Kak Audi rugi nih, rugi nggak sih jujur gitu ya. Oke, tapi Kak Audi tetap mempertahankan nilai itu gitu maksudnya. Jadi UN SMA itu jujur-jujuran aja lah ya, Kak Audi fisikanya nilainya 4,6 gitu apa berapa. Saking kayak gak mau gitu pakai kunci dan ya udahlah gitu. Kalau emang nggak bisa ya mau diapain gitu kan. 4,6 Yang kalau nggak penting salah. Mm-mm. yang penting hasil sendiri ya Kak, Iya, yang hasil penting dari hasil ujian sendiri. sendiri. Karena itu Iya. ya bakalan jadi apa ya? Jadi itu banget ya. Kalau misalnya kita ngerjain sendiri kan itu pastinya ada bekasnya lah yang kita Bener. tahu. Jadi kayak nggak gampang lupa gitu. Iya. Kalau misalnya nyontek kan cuma jawabannya aja ya. Kalau misalnya suruh jelasin nggak bisa. Biasanya kan kebanyakan gitu. Iya, benar banget, Shell. Jadi setelah Kak Audi memilih untuk tidak ikutan yang lain lah gitu ya, tidak terbawa arus. Nah, masuklah Kak Audi ke kuliah kan. Ini ada cerita juga nih yang tadi Kak Audi ceritain, teman Kak Audi tiba-tiba di atas ya kan. Dia ternyata mengincar jurusan yang sama Kak Audi. Jurusan kuliah yang sama. Nah, udah gitu, karena Kak Audi undangannya tidak lolos, jadi satu lagi jalan yang bisa Kak Audi lakuin hanya SBMPTN, atau yang sekarang tuh namanya UTBK kan. Nah, kebetulan orang tersebut pun sama, dia ngambilnya UTBK, jadi dan ambil jurusan yang sama juga. Nah, bedanya saingan Kak Audi itu dia pilihnya pilihan pertama jurusan yang Kak Audi masukin waktu itu, sedangkan Kak Audi pilihnya itu jurusan kedua gitu ya, karena pertamanya waktu itu Kak Audi ngincar ITB, baru keduanya UPI. Sedangkan dia yang pertamanya UPI nih, ya kan? Nah kan Kak Audi tahu ya, dia itu UN-nya nilainya besar gitu ya. Kenapa? Karena cara tersebut ya kan, pakai kunci atau lain-lain gitu. Nah, karena Kak Audi tahu, jadi Kak Audi ngerasa nggak terbebani gitu loh, Shell, dengan saingan sama dia. Karena Kak Audi tahu sebenarnya kemampuan dia seperti apa. Dan SBMPTN, jangan salah, dia lebih ketat lagi kan aturannya. Dan Iya. kecurangan itu sangat sedikit, mungkin terjadi itu sedikit banget lah gitu. Maka dari itu, Kak Audi benar-benar belajar, benar-benar kayak banting tulang belajar, dari pagi sampai sore gitu ya. Ikut bimbel yang gitulah tiap hari full day, akhirnya SBMPTN-nya dia nggak keterima, Kak Audi yang keterima gitu. Dan di situ Kak Audi ngerasa bahwa oh ini nih poin yang aku pegang selama ini, nilai kejujuran yang Kak Audi pegang selama ini tuh berbuah hasilnya tuh nanti gitu. Ketika Iya. ya mungkin nggak bisa dirasain secepat itulah ketika mereka curang dan Kak Audi dapat nilai jelek, mungkin itu Kak Audi merasa rugi pada saat itu. Padahal keuntungan yang Kak Audi dapatkan itu jauh di depan sana gitu.
Jadi bakalan Jadi membuahkan hasil untuk yang kedepannya gitu ya, Kak. iya, benar Kalau banget. misal kita jujur, pasti kedepannya tuh akan jadi mudah gitu, karena kita udah terbiasa. Beda kalau yang misalnya asal jawaban yang nyontek gitu mungkin, itu nanti akan ada penyesalan di akhir ya, Kak. Kalau misal itu tadi pembahasan ranking nilai sama kejujuran dari Kak Audi. Bagi kalian yang mau lanjut kuliah mungkin atau yang masih lulus SMP harus semangat ya. Kalian harus bisa tanamkan sistem kejujuran itu sejak kecil ya, Kak. Iya, betul Karena itu banget. jangan sampai nanti menyesal di akhir. Ya, Iya, karena betul. sekarang itu kalau masuk perkuliahan negeri juga harus sistemnya banyak kan. Pokoknya menguji banget, itu harus belajarnya juga harus benar-benar belajar ya, Kak. Ekstra. Pokoknya ya Kak Udi udah pernah coba sendiri lah ya, gimana Iya, rasanya. Tapi kalau misalnya kita udah berhasil dan udah nanamin kejujuran sejak kecil, pasti kita akan metik hasilnya yang bagus pula ya, Kak. betul, betul, betul. Oke, Kak, jadi Hmm? cukup sekian mungkin ya yang akan kita bahas hari ini. Mm-mm. Mungkin besok insya Allah kalau ada waktu lagi ya Kak, kita Iya, bisa bahas-bahas yang lain lagi. Tapi sebelum kita tutup nih, ada nggak sih motivasi buat teman-teman di sana yang misalnya lagi semangat-semangatnya belajar nih, buat atau yang kurang semangat biar jadi semangat gitu Kak? oke. Yang pertama, Kak Audi mau nyampain motivasi buat mereka-mereka yang belum ini ya, yang baru masuk SMA mungkin sekarang gitu. Iya. Kalau motivasi dari Kak Audi adalah belajar yang benar-benar dari kelas 10, itu jelas ya. Karena sebenarnya materi kelas 10 sampai ke kelas 12 itu mereka punya apa ya, ketersambungannya masing-masing, ada linknya gitu, ada keterkaitannya. Dan ketika kalian udah nemuin keterkaitan itu, Kak Udi yakin pasti kalian bisa memahami materi tersebut dan jadi jago lah di mata pelajaran tersebut. Nah, buat mereka-mereka yang udah ngerasain lah apa yang kita rasain ya tentang kejujuran, nilai dan lain-lain. Belajar itu nggak ada yang instan, guys. Itu yang harus diingat ya. Belajar itu memang tidak ada yang instan dan proses itu tidak akan membohongi hasilnya, gitu. Ya, dan Iya, kejujuran iya. itu adalah satu-satunya nilai yang harus kita pegang sampai kapanpun. Itu motivasi dari Kak Audi ya. Semoga bermanfaat buat Katanya kan teman-teman ada semua. juga pepatah gini ya Kak, belajar tidak akan mengkhianati hasil. Iya, betul Nah, banget. itu harus yang kita pegang sekarang ya, Kak. Ya, dan ingat Benar-benar kita belajar bukan pegang dan hasilnya aja kan, prosesnya juga. Gitu. prosesnya juga. Ya, Oke, Kak, mungkin cukup sekian yang kita sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Dan kalau mau tanya-tanya atau seputar gimana masuk PTN, Kak Audi bisa banget ya, Kak. boleh, boleh, Ini di boleh. channel-nya Kak Audi banyak banget soal-soal yang masuk PTN ya, Kak? Kayak Iya, misalnya UB boleh. gitu ada ya, Kak? Iya, Sama ada, UI ada. juga ada. Kalau Ya, misalnya kalian pengen tahu, kalian bisa cek channel-nya Kak Audi aja, Teachers Daily teachers Life ya. daily life. Ya, Daily Life. Ya, di ya, situ ada banyak soal-soal pembahasan, tinggal kalian buka aja, pasti bisa sangat membantu bagi yang mau masuk PTN. ya. Jadi cukup sekian, kita tutup aja, Kak. Oke. Oke. Ya, makasih banyak Shelly Assalamualaikum buat warahmatullahi kesempatannya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Audi sudah mau bergabung dengan aku. Dan itu tadi video dari aku dan Kak Audi tentang ranking selalu diprioritaskan di sekolah. Benarkah apakah nilai lebih dihargai daripada kejujuran? Jadi itu tadi udah ada jawabannya dari Kak Audi ya. Jadi mungkin pendapat kita itu berbeda dengan kalian. Terima kasih yang udah mau menonton sampai dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat bagi kalian. Oh ya, sebelumnya aku juga mau minta nih, apa sih pendapat kalian tentang video barusan tadi? Apakah pendapat kalian sama atau berbeda dengan kita? Kalau misalnya pendapat kalian berbeda, kalian boleh nih tulis di kolom komentar di bawah ya. Coba apa sih pendapat kalian? Oke, semangat terus yang sedang berjuang mau masuk kuliah, atau bagi kalian yang masih SD, SMP, pokoknya yang sedang menonton video ini, semangat terus, semoga kalian sukses ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.